Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang analisis jabatan. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Yang pertama ada Delan PM163, Ahmad Farhan 166, Riris Oktauli 173, Eka Putri 168, Niko Akbar 159, Hana Nazara 146, Arlen 150, dan Saidati 149. Materi pertama yaitu ada elemen dasar desain pekerjaan. Dalam menjalankan organisasi, desain pekerjaan sangat penting untuk menentukan tugas dan fungsi yang akan dikerjakan sampai pada mekanisme dan metode kerja. Desain pekerjaan juga mengatur pengaruh dan hubungan antara pekerjaan satu dengan lainnya. Elemen organisasional ini menyangkut masalah efisiensi yang artinya setiap pekerjaan harus dirancang secara efisien sehingga memberikan hasil yang maksimal dari pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua ada elemen lingkungan. Dari lingkungan inilah sebuah organisasi bisa mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi pekerjaan yang lebih baik bagi organisasi. Elemen keperilakuan untuk merancang desain pekerjaan juga harus mempertimbangkan elemen keperilakuan yang merupakan sifat dasar dan karakter dari sumber daya manusia. Pengertian analisis pekerjaan. Analisa pekerjaan merupakan bagian dari rencana sumber daya manusia dan proses meneliti serta mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan. Ada dua aktivitas utama dalam analisis pekerjaan, yaitu mengumpulkan informasi tentang operasi dan tanggung jawab pekerjaan. Maka dapat disimpulkan analisa pekerjaan adalah proses sistematis mengumpulkan informasi tertulis tentang jenis pekerjaan apa yang harus dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Analisis pekerjaan bertujuan untuk menganalisis jenis pekerjaan, kualifikasi pekerja, perhitungan beban kerja, penempatan pekerja, dan menentukan standar kualitas pekerjaan. Nah, selanjutnya ada pengertian analis pekerjaan menurut para ahli. Menurut Serda Mayanti, analis pekerjaan adalah cara sistematis mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pekerjaan dan kebutuhan tenaga manusia. Konteks di mana pekerjaan dilaksanakan. Analisis pekerjaan biasanya melibatkan pengumpulan informasi karakteristik pekerjaan yang membedakan dengan pekerjaan lain. Dan menurut Bejo Siswanto, analisis pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai unsur-unsur atau tugas-tugas yang terkandung di dalam jabatan tersebut. Yang terakhir ada menurut Gomez, analisis jabatan adalah proses pengumpulan informasi mengenai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja yang dilaksanakan dengan mengamati atau mengadakan interview pada pekerjaan dengan bukti-bukti yang benar dari supervisor. Tujuan analisis pekerjaan. Tujuan pertama dalam proses perekrutan dan seleksi membantu untuk menentukan orang seperti apa yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dalam analisis kinerja untuk memeriksa apakah tujuan dan sasaran pekerjaan tertentu terpenuhi atau tidak. Dalam proses pelatihan dan pengembangan untuk menilai pelatihan dan kebutuhan pengembangan karyawan. Dalam manajemen kompensasi berperan penting dalam menentukan paket gaji, tunjangan tambahan, tunjangan insentif, tetap dan variabel karyawan dalam proses desain dan redesign pekerjaan untuk merampingkan upaya manusia dan mendapatkan hasil terbaik. Selanjutnya, jenis dan sifat analisis pekerjaan. Jenis analisis pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu analisis pekerjaan tradisional dan analisis pekerjaan berorientasi pada hasil. Analisis pekerjaan tradisional hanya mencari informasi sekitar 3 aspek. Yang pertama, tanggung jawab. Merinci pada unit organisasi kepada mana suatu kedudukan harus bertanggung jawab, harus tunduk kepada pengarahan dan bagian pengendalian pelaksanaan. Yang kedua, ada kewajiban. Umumnya dari seseorang yang sedang memegang suatu kedudukan. Yang ketiga, ada kualifikasi. Kualifikasi minimal yang diterima sebagai kelayakan.
Yang kedua, itu ada analisis pekerjaan yang berorientasi pada hasil. Analisis pekerjaan berorientasi pada hasil tidak membantu dalam perencanaan berorientasi anggaran, namun dapat meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, analisis pekerjaan ini memuat beberapa keterangan-keterangan yang berkisar pada penyataan. Yang pertama ada task, merupakan perilaku kewajiban atau fungsi yang penting bagi suatu pekerjaan. Yang kedua ada condition, merupakan bagaimana sifat dasar pada pekerjaan atau syarat yang diperlukan agar pekerjaan tersebut dapat terlaksana. Yang ketiga ada standar, merupakan harapan performa yang diberikan kepada setiap tugas yang dituangkan menurut ketentuan standar kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu yang benar-benar dikaitkan dengan tujuan organisasi. Yang keempat ada SKA, merupakan kecakapan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas pada standar minimal yang diterima. Yang terakhir ada kualifikasi, merupakan pendidikan, pengalaman, dan kualifikasi lainnya yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa para pekerja mempunyai SKA yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas. Ya, untuk selanjutnya yaitu metode pengumpulan informasi analisis pekerjaan. Nah, berikut beberapa metode dalam pengumpulan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara yaitu pengumpulan informasi tentang suatu jabatan pekerjaan yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung ataupun lisan kepada karyawan yang menempati posisi pekerjaan tersebut maupun kepada atasannya langsung. Nah, di wawancara ini memiliki kelebihan dan kelemahan pastinya. Kelebihannya yaitu dapat lebih menggali informasi lebih banyak karena ya dilakukannya secara langsung. Lalu kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang cukup banyak dan tergantung bagaimana kemampuan dan keterampilan melakukan wawancara. Yang kedua yaitu kuesioner. Jadi pengumpulan informasi tentang suatu jabatan pekerjaan yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis, baik pertanyaan yang bersifat objektif maupun pertanyaan terbuka kepada karyawan yang menempati posisi pekerjaan tersebut maupun kepada atasannya secara langsung. Lalu kelebihannya yaitu bisa dilakukan ketika waktu yang tersedia itu terbatas. Lalu kelemahannya sendiri yaitu akurasi atau ketepatan informasi kurang, dikarenakan kesalahan atau perbedaan dalam mengartikan pertanyaan yang diajukan. Lalu yang ketiga yaitu observasi. Nah, metode ini dilakukan dengan melakukan pengamatan visual secara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan selama mereka melakukan tugas-tugasnya. Lalu yang terakhir yaitu buku harian atau log tenaga kerja. Nah, log harian ini adalah daftar hal-hal yang dilakukan oleh para tenaga kerja selama hari itu, di mana mereka itu mencatat setiap aktivitas tersebut dalam log. Nah, hal ini membantu penganalisa jabatan dalam memperoleh suatu gambaran yang lengkap mengenai pekerjaan yang dilakukan para pegawai, terutama apabila hal itu dilengkapi dengan wawancara dengan pegawai dan juga supervisornya. Next. Oke, berikutnya ada klasifikasi pekerjaan. Nah, klasifikasi pekerjaan adalah sistem untuk menentukan dan mengevaluasi tugas, tanggung jawab, dan tingkat tugas secara objektif dan akurat. Klasifikasi pekerjaan yang benar adalah gambaran menyeluruh tentang tanggung jawab pekerjaan suatu jabatan tanpa memperhatikan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan pendidikan individu yang dilakukan secara formal di perusahaan besar, pegawai negeri dan pekerjaan pemerintah, lembaga nirlaba, dan perguruan tinggi atau universitas. Nah, berikut adalah jenis-jenis klasifikasi pekerjaan. Ada 5 hal. Yang pertama ada job-oriented system. Job-oriented system ini berfokus pada hasil pekerjaan, seperti apa produk yang dihasilkan atau layanan yang diterapkan. Yang kedua ada worker-oriented system. Worker-oriented system ini berfokus pada kebutuhan atau tuntutan manusia yang dapat diamati yang dibuat oleh pekerjaan seperti aktivitas dan gerakan elemen ditambah tuntutan fisiologis. Yang ketiga ada attribute requirement. Atribut requirement ini berfokus pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain yang dibutuhkan oleh pekerjaan seperti tuntutan yang ada di dalam pekerjaan itu sendiri. Berikutnya yang keempat ada overall job system. Overall job system ini berfokus pada job title dan jenis pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Dan yang kelima atau yang terakhir ada compensation.
Kompensasi ini berfokus pada pengelompokan pekerjaan ke dalam kelompok atau level berdasarkan dengan gaji yang diterima. Sekian yang dapat kami paparkan dalam presentasi kami tentang analisis jabatan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan untuk pertanyaan bisa dilampirkan di kolom komentar. Terima kasih.